Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah sobat Dundrat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun masih via Zoom, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi giroh kita untuk bisa menuntut ilmu. Dan sebagai part kedua ya, hari ini saya coba untuk sharing kembali Brain Based Parenting, 5 langkah mencetak anak cerdas, takwa, bahagia. Nah, melanjutkan dari pembicaraan kita sebelumnya, yaitu mengenai 5 langkah, kita kemarin baru sampai kepada pengantar. Sebetulnya materi ini adalah materi 6 jam full day parenting, tapi saya coba concise menjadi 1 jam ya. Jadi mohon bersabar. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pemaparan yang cukup ideal. Nah, hadirin sobat Dundat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan brain based parenting ini tentunya kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya otak. Nah, saya sedikit review bahwa otak manusia itu terbagi menjadi secara vertikal memiliki 3 bagian, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak neokorteks. Nah, 3 bagian otak inilah yang mendefinisikan attitude atau perilaku dari seorang manusia. Nah, dari penjabaran dan komposisi hormonal dari ketiga bagian otak ini akan menghasilkan sifat dasar manusia. Yang mana sifat dasar manusia itu adalah, saya review kembali, manusia itu adalah makhluk yang egois, ya. Manusia makhluk yang egois, lalu manusia tidak suka dilarang, tidak suka dicegah, tidak suka dihakimi, ya, tapi manusia sangat suka dikondisikan. Makanya ada konsep iklan, ada konsep aturan, ada konsep tata tertib, ada konsep norma. Dan Islam adalah satu-satunya pengkondisian manusia yang paling sempurna, ya. Yang ketiga adalah manusia selalu mencari dukungan. Yang terakhir, manusia selalu mencari persamaan. Ya, dan mengenai parenting itu tidak selamanya orang tua itu memiliki otoritas. Nah, ketika orang tua ingin memiliki otoritas dalam keluarga, tentunya dia perlu bisa mampu melawan dirinya sendiri. Karena ketika kita mampu melawan diri kita dan kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan pasangan, maka kita sedang memperbaiki karakter anak kita. Nah, adapun tips-tips untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan adalah cukup melakukan 4 langkah yang sederhana. Yaitu pertama, kalau jalan, pegangan tangan. Ya, posisi tangan yang ideal pun sudah saya tunjukkan kemarin ya. Cuman sayang ini yang tampak videonya bukan video saya. Oke, berikutnya adalah sering bermain game atau pillow talk. Ya, bisa game-game yang sederhana. Ini dilakukan dengan pasangan, bukan dengan anak. Karena dengan anak itu chapternya beda lagi. Ya, ini khusus untuk dengan pasangan. Lalu ada date night, saatnya pasangan memiliki waktu yang secara pribadi memang didedikasikan untuk pasangan. Hanya berdua antara dia dengan pasangannya, suami dengan istri sendiri tentunya ya, jangan istri orang. Nah, ini merupakan bagian untuk meningkatkan bonding. Lalu sering-seringlah untuk cuddling dan kissing dengan antara pasangan yang sah. Dan jangan khawatir untuk menunjukkan itu di depan anak. Ya, karena justru dengan kita menunjukkan chemistry yang kuat dengan cara cuddling dan kissing, maka itu akan membuat anak merasa tentram. Akan muncul serotonin dan oksitosin dalam hormonal otak mereka. Sehingga mereka akan selalu melekat hubungannya, bondingnya dengan kita sebagai orang tua. Nah, dari situ adalah pintu gerbang agar kita mampu memberikan arahan kepada sang anak. Ya, lalu berbicaralah dengan lembut. Ya, salah satu ciri orang yang tenang adalah dia selalu mampu berbicara dengan lembut. Ya,
Baik, maaf tadi ada sedikit. Nah, berikutnya adalah how you treat your spouse define character of your child. Nah, ini adalah merupakan statement yang luar biasa memberikan gambaran kepada orang tua bagaimana kita memperlakukan pasangan kita itu akan membentuk karakter anak kita, ya. Bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menjaga komunikasi, menjaga kepekaan kita kepada pasangan, itu akan menentukan definisi karakter si anak. Jadi ketika kita memiliki karakter anak atau attitude anak yang kurang baik, yang pertama kali perlu dilakukan adalah segera perbaiki hubungan dengan pasangan, ya. Nah, di sini peran ayah sangat penting karena seorang ayah adalah eh, pahlawan pertama anak laki-lakinya. Dan tentunya sang ayah pun merupakan cinta pertama anak perempuannya, ya. Nah, people don't buy what you do, people buy what you believe. Jadi di sini sebagai orang tua, kita tidak cukup hanya dengan melakukan atau menunjukkan kebiasaan yang positif, tapi kita perlu meyakini kebiasaan itu. Ketika misalkan seorang abah ingin nunjukin bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, perlu dilakukan, maka cara pertama adalah Anda menikmati melakukan sholat itu. Dan uniknya, orang yang menikmati sebuah aktivitas, dia tidak akan menyuruh orang lain untuk melakukan aktivitas tersebut, tapi dia akan menginspirasi. Orang-orang sekitarnya pasti akan terinspirasi, ya, untuk melakukan apa yang kita cintai. Karena kembali lagi ketika kita melakukan sesuatu yang betul-betul kita cintai, betul-betul kita menikmatinya, maka orang akan merasakan chemistry tersebut dan itulah muncul yang namanya inspirasi. Saya yakin semua orang-orang yang menjadi inspirasi kita, mereka tidak pernah meminta kita melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi somehow kita melihat betapa keyakinan mereka dalam melakukannya penuh dengan kenikmatan, ya. Kadang kita sangat begitu nikmat melihat orang yang khusyuk sholat dan kita ingin menjadi bagian dari itu. Maka dari itu, people don't buy what you do. Dan anak kita itu adalah people, ya. Anak kita tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi anak kita melihat apa yang kita yakini. Ya, dan apa yang kita yakini terpancar lewat cara kita bicara, cara kita memperlakukannya dia, cara kita meminta anak kita untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu, ini adalah bagian daripada hal-hal yang sebetulnya lebih ke berhubungan dengan cinta, ya. Banyak di antara kita kurang mampu mengarahkan hatinya. Nah, di sini makanya ingin saya paparkan sebelum masuk ke 5 langkah ini adalah menggunakan cinta atau menggunakan hati dengan cara yang bersesuaian dengan bagaimana secara natural hati itu bekerja dan bagaimana hati itu bereaksi terhadap sesuatu, ya. Berhubungan dengan hati, tentu kita nggak akan jauh dengan yang namanya cinta, ya. Lope-lope ya, Bah ya. Dan Abah nih sedang dipenuhi cinta saat ini ya dengan kelahiran anak keduanya, Bah ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bah, saya mau tanya sama Abah. Nah, Bah, cinta bersyarat dengan cinta tidak bersyarat. Oke, menurut Abah cinta tidak bersyarat itu ada nggak? Tidak bersyarat itu ya. Mm-mm. Kalau ya ada aja mungkin ya. Kalau cinta orang tua kita kepada kita bersyarat nggak? Bersyarat kayaknya sih. Cinta orang tua, seorang ibu kepada anaknya bersyarat nggak? Iya, bersyarat. Bersyarat ya, ada syaratnya Mm-mm. ya. Ada Coba syaratnya. saya pengen nanya ke orang tua nih. Di sini ada ya off cam semua nih. Ada nggak cinta tidak? Udah coba dah. Cinta tidak bersyarat ada nggak ada? Seorang ibu sama anaknya cintanya bersyarat nggak? Tidak bersyarat. Tidak bersyarat itu siapa? Oh, Ngaji Pak Haji, masya Allah. Nah, aja. di sini ini saya penekanan yang perlu saya tekankan. Sebetulnya di dunia ini
tidak ada cinta yang tidak bersyarat. Semua cinta itu bersyarat. Contoh, seorang ibu sama anaknya cinta tidak bersyarat. Itu tidak benar. Buktinya apa? Kalau ada anak yang nggak nurut, ibunya kesel nggak? Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim pun setelah Rahman dan Rahim ada Malik Yaumidin. Artinya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang pun memberikan syarat kepada Rahman dan Rahimnya, yaitu apa? Malik Yaumidin. Pada akhirnya kamu akan diminta pertanggungjawaban ya dalam rangka menerima rahmatnya Allah, menggunakan rahmatnya Allah, menggunakan semua nikmat yang Allah berikan. Ini tandanya bahwa cinta manusia, jangankan cinta manusia, cinta Allah pun bersyarat. Sehingga tidak ada di muka bumi ini cinta yang tidak bersyarat. Semua cinta itu bersyarat. Ketika kita mengklaimkan bahwa cinta kita tidak bersyarat, disitulah mulai awal sebuah depresi. Disitulah mulai awal keputusasaan. Disitulah mulai awal keretakan sebuah hubungan, sebuah bonding. Karena semua cinta itu bersyarat. Semua is all about take and give. It's all about give and take. Makanya sebelum saya masuk ke masalah cinta ini, prinsip dalam menyatakan cinta, prinsip dalam cinta adalah kata kerja. Ya. Prinsip cinta adalah I give something, you give something. Itu. Makanya mohon maaf sekali, kata-kata mencintai tidak harus memiliki itu kepalsuan yang diagung-agungkan ya. You give Cukup something, menikmati kayaknya, I Pak. give something. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu, cinta itu selalu bersyarat, termasuk cinta orang tua kita kepada kita, ya. Nah, dalam hati manusia, saya ini kasih pemisalan menggunakan istilah saya sendiri. Namanya ada love meter. Nah, love meter ini adalah tangki cinta, ya. Tangki cinta ini punya sifat. Ada 3 sifat tangki cinta. 1, dia selalu bocor. Yang kedua, dia punya slot, dia punya ruang-ruang tertentu. Ya, di mana ruang-ruang itu tidak bisa saling campur aduk. Ya. Yang ketiga adalah tangki cinta wajib diisi sampai penuh. Tidak boleh kurang. Ketika dia berkurang, maka akan terlihat tanda-tandanya. Nah, inilah tanda-tandanya kalau love meter seseorang lagi kurang atau kosong. 1, minta perhatian. Entah itu gugubris lah, entah itu update status lah, entah itu mulai ngeselin lah. Cari perhatian. Ya Abah ya, kayak Abah ya. Pasti nyari perhatian. Kalau lagi aduh merasa nggak dicintai, pasti nyari perhatian. Termasuk pasangan atau anak kita marah-marah itu salah satu cari perhatian. Gitu kan? Dan bukti cinta itu sudah tidak ada sebetulnya bukan marah. Tapi justru ketika sudah tidak peduli lagi. Mau ngapain, udah nggak peduli. Itu tanda cinta sudah hilang. Ketika marah-marah, nggak ngasih kabar marah, gitu kan ya. Ketika pasangan atau anak melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai, ditegur, itu justru bukti cinta. Karena begitu cinta itu tidak ada, bukan marah yang muncul, tapi tidak adanya kepedulian. Nah, jadi minta perhatian adalah salah satu ciri love meter lagi kosong. Kedua, merasa dia tidak berharga. Da aku mah apa atuh da, ya kan? Akulah butiran debu katanya gitu kan ya. Da aku mah apa tuh yang ya itulah ungkapan-ungkapan anak milenial sekarang tuh banyak yang menunjukkan bahwa dia merasa dia tidak berharga. Da apalah aku mah aku Serpihan seorang yang remeh katanya. nah gitu remeh, aku yang auzubillah untuk engkau yang subhanallah gitu kan. Nah, itu ungkapan-ungkapan merasa dia tidak berharga. Yang ketiga, uring-uringan. Selalu aja ada satu hal yang membuat kita jengkel. Itu namanya tanda love meter kita lagi kosong. Lalu menjengkelkan, melakukan aktivitas yang membuat kita jadi annoying gitu loh. Ya. Lalu muncul kemarahan dalam diri. Ya, kalau anak tuh biasa dengan cara gitu kan. Dia selalu kayak gitu. Ya, ngepal-ngepalin tangan, kokoseh gitu kan ya. Terus
ngancam mau lempar sesuatu atau bahkan sampai berani melempar sesuatu sama kita, ya. Nah itu terus tidak menurut, disuruh A, ya kalau dalam bahasa Islam tuh nggak samina wa ata'na gitu kan, itu tidak menurut. Lalu takut mengambil keputusan, ya. Muncul kata yang tidak ada artinya. Apa itu? Terserah. Coba definisikan, apa itu terserah artinya? Yang mau makan apa? Terserah. Nah, itu love meternya lagi kosong tandanya, ya. Nah, sekarang kebalikannya, tanda love meter sedang penuh. Satu, patuh. Samina wa ata'na. Berarti dia sedang patuh. Ini berhubungan dengan keimanan juga. Ketika kita merasa dicintai oleh Allah, maka kita akan patuh. Tapi ketika kita merasa kita kurang dicintai Allah, ya mungkin karena kita banyak maksiat atau banyak dosa, banyak kewajiban ditinggalkan, maka kita ya tadi kembali kepada love meter yang tidak penuh, ya muncul uring-uringan. Lalu kalau love meternya penuh, mampu bekerja sama, ya. Entah itu ini berlaku untuk pasangan, untuk anak juga sama berlaku ya. Lalu mudah bergaul, ya dengan siapapun murah senyum, ngobrol dengan siapapun nyambung, itu adalah tipikal orang yang love meternya penuh. Coba perhatikan ya, mungkin Kang Dani yang sudah bertahun-tahun di Dunrat itu kan dan rekan-rekan lain, kita bisa somehow kalau sudah banyak sering berkomunitas itu, kalau seorang lagi ada masalah di rumahnya, cara ngobrolnya berubah kan ya, betul nggak Kang Dani? Ya, cara bergaulnya jadi berubah gitu kan. Ada orang yang masuk komunitas itu karena mencari pelarian, ada orang yang masuk komunitas itu untuk memperkuat cinta. Nah, kita masuk golongan mana? Gitu kan. Nah, itu saya yakin lah Kang Dani sebagai ibaratnya apa tuh petinggi di Dunrat, kita komunitas salah satu komunitas terbesar di Indonesia, ya. Aminkan ya, Bah ya. Itu bisa melihat kok orang-orang yang punya masalah di keluarganya biasanya berinteraksi dengan kitanya pun akan berbeda. Itu salah satu ciri ketika love meter kita penuh, kita mudah bergaul. Lalu ketika love meter kita penuh, kita punya impian. Kalau ditanya, dia mau jadi apa? Pengen jadi pilot, pengen jadi presiden gitu kan. Nah, tadi, ini lawan daripada ketika love meter kita kosong. Nggak punya keinginan, nggak punya impian. Mau makan apa? Terserah. Tapi kalau yang love meter penuh, dia pasti akan, saya mau ini. Ya. Lalu yang love meternya penuh itu akan nyaman di rumah. Oke. Nah, rumah di sini kalau dalam bahasa Inggris ada dua konsep, ada home, ada house. Ya. Yang masuk nyaman di rumah sini adalah house. Bukan house tapi home. Ya. Rumah dan dalam arti kata tempat kita merasa nyaman dan aman. Dan ingat sobat Dunat sekalian, kamar itu bukan bagian dari rumah. Ya, konsep rumah di sini adalah sumber kenyamanan, sumber kekuatan. Jadi ketika anak saya tuh betah banget di rumah, nyampe pulang sekolah dia langsung masuk kamar, nggak keluar-keluar. Nah itu bukan nyaman di rumah, itu nyaman di kamar. Ya gimana nggak nyaman? Toilet di dalam, TV di dalam, gitu kan? Ada air galon, ber-AC pula, ya udah kayak kos-kosan dalam rumah kan, gitu kan? Nah itu, jadi kalau ada anak nyaman di kamar, justru itu tanda bahwa dia sedang tidak nyaman di rumah. Ya, ciri anak nyaman di rumah apa? Ngumpul, nonton bareng, bercengkrama, gitu kan, makan di meja yang sama, gitu kan, saling menanya kabar, saling menyapa, atau bahkan mungkin tidak menyapa, tapi selalu bersentuhan, gitu kan ya, gelayotan, nyender. Nah itu adalah ciri bahwa nyaman di rumah. Lalu berani menghadapi tantangan. Orang yang love meternya penuh, dia berani menghadapi tantangan, gitu kan. Abah nih kalau dicintai sama anak dan istri, ketika berjihad nyari nafkah lebih semangat kan Bah ya. Apapun ibaratnya hujan angin bedar gelap, siratul mustaqim jalan terus gitu Bah ya. Kenapa? Karena merasa cintanya penuh. Tapi kebayang nggak kalau Abah merasa nggak dicintai? Jika nama packing baju ge males ya banyak gitu. Aduh nih asa urang teh jang naon sih kikian teh tah. Muncul kayak gitu. Kenapa? Ciri bahwa kita love meter lagi nggak penuh. Tapi ketika love meter kita penuh, wah gitu kaciwi dege bah, beh, jug-jug gitu kan, jauh di jug-jug anggang di teang teh geuningan ya.
Jadi sehingga di sini cerminan ketika Dunrat pergi ke sana dengan tim Kang Dani segala macam, itu tandanya Kang Dani di rumah sedang dicintai, love meternya sedang penuh. Nah kalau lagi nggak penuh atau melandai pasti, gitu kan? Nah itu antum itu walaupun lebih muda itu inspirasi banget buat saya gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, lalu Rasulullah SAW, ini ada sedikit cerita. Dulu ketika saya pertama kali mendapatkan gelar NLP, bukan CMNLP, baru NLP ya. Saya dengan bangga pulang ke Indonesia dan bilang sama abi saya, "Bi, kalau ingin memperkuat cinta itu ada 5 lakukannya. Satu, ya, dengan sentuhan, berikan hadiah, waktu berkualitas, pelayanan, dan pujian." Wah, dengan pede. Terus abi saya ngomong gini, "Itu mah hadis Rasul," katanya. Itulah di situ merupakan hantaman buat saya bahwa kita tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, bahwasanya Islam sudah sempurna daripada ilmu modern manapun. Islam sudah menampilkan konteks dan konsep yang kuat terhadap baik itu hubungan pribadi maupun pribadi dengan pribadi. Nah, oleh karena itu, saya ingin membahas bahwa ada love meter. Untuk meningkatkan love meter itu ada 5 hal. Ya, ini merupakan sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi ada tapinya. Ketika kita melakukan 5 untuk hal-hal yang meningkatkan love meter, prinsipnya adalah I give something, you give something. Ya, I do something, you do something. Selalu prinsipnya adalah give and take. Harus ada give and take. Nggak bisa kita cuma give aja. Ya, Mother Teresa terkenal dengan kedermawanan kemanusiaannya. Tapi di akhir hayatnya, dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu give, tapi nggak take. Islam bukan agama yang ekstrim. Islam adalah agama keseimbangan. Maka dari itu Rasulullah SAW menyunahkan 5 langkah ini. Prinsip dasarnya adalah I give something, you do something. Selalu kayak gitu. Punishment and rewarding. Makanya dari awal Allah sudah menentukan ada surga, ada neraka. Ya, tidak bisa hanya one way, harus both way, ya, bolak-balik. Makanya namanya relationship, ya, ada hubungan timbal balik. Pertama adalah saling memberi hadiah. Definisi hadiah adalah sesuatu yang kita berikan tanpa ada alasan, tanpa ada ikatan waktu. Nah, pertanyaannya adalah, saya mau tiap tahun ngasih hadiah ulang tahun kok sama anak saya. Itu bukan hadiah, itu namanya pajak tahunan. Kenapa? Buktinya kalau nggak dikasih, nagih kan, bete kan, itu bukan hadiah. Hadiah itu satu hal yang muncul secara tiba-tiba, spontan, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan itu dan tidak ada alasan. Makanya dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada takwa adalah rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Contoh, Abah pernah nggak, Bah, nemu uang di jalan 2.000 aja, Bah? Senang nggak, Bah? Jangankan nemu ya, uang kita lempar, kita simpan di jalan aja, terus kita ambil lagi, itu rasanya beda. Kalau nggak percaya, silakan buktikan. Ya, yang gopek Berdiri. lumayan, alhamdulillah. Nah, berdiri ya, uang 2.000, simpan di jalan, kita ambil lagi padahal, tapi feel-nya beda. Kenapa? Itu konsep rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi hadiah yang sebetulnya adalah Kang Dani pulang tiba-tiba bawa sekuntum bunga. Yang buat apa? Dalam rangka apa? Nah, sayang sama kamu mah tidak perlu alasan apa-apa. Nah, itu yang namanya hadiah. Nggak disangka-sangka, tidak direncanakan, dan tidak berhubungan dengan peringatan sesuatu. Makanya dalam Islam tidak ada konsep hadiah yang diperingati. Betul nggak? Nggak ada sunahnya. Hanya di orang-orang kapitalis yang gersang hatinya aja. Saking gersang yang sampai hari ibu diperingati, kasih sayang diperingati. Saking nggak punya tujuan hidupnya, saking nggak ada hal yang mengisi hatinya. Maka dia butuh hal-hal yang menggantikan hal itu. Hari ibu, hari ayah, hari kasih sayang, gitu kan. Sampai hari hantu turun ke bumi pun ada perayaannya gitu kan. Saking mereka tuh gersang hatinya. Nah, jadi berikanlah hadiah ketika kita merasa bahagia, ya, ketika kita merasa mensyukuri nikmat, berikanlah hadiah. Ya,
Terlebih lagi, hadiah untuk diri sendiri. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh para orang tua. Give something to yourself. Bukankah infak terbaik adalah infak kepada diri sendiri? Karena Allah sangat mencintai melihat sisa rahmatnya kepada diri manusia. Ya, jadi infak pada diri sendiri, beri nafkah pada diri sendiri, beri hadiah. Misalkan Abah setelah seharian berjuang, kayaknya mah semangkok es durian kayaknya enak ya. Ya, Iya, enak gitu mah. you deserve it, gitu Goyobot. kan. Goyobok, gitu kan. Bahkan mungkin Anda balik lagi punya hobi, ya seperti pembahasan kita di waktu lalu ya, manajemen series yang lalu tentang pribadi unggul. Anda hobi adalah sebagian dari kita memberi hadiah pada diri kita sendiri. Pentingnya hadiah, ya. Makanya lihat kulturnya negara dengan negara saling memberi hadiah. Mungkin angkatan-angkatan di sini kayaknya masih ingat ya kalau dulu ada kunjungan zaman-zaman Orde Baru itu sering banget tayangkan ya kunjungan negara mana kita saling bertukar hadiah. Ada event apa, tukar hadiah. Kan bagian daripada meningkatkan bonding. Tapi prinsipnya adalah I give something, you do something. Berikut yang kedua adalah sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini hanya untuk mahram ya, dan atau untuk dihalalkan. Ya. Nah, sentuhan fisik ini sangat penting. Bahkan saya punya kajian khusus bagaimana cara menyentuh fisik. Contoh, nah, untuk sentuhan fisik ini, saya kasih bocoran sedikit. Banyak di antara kita salah menginterpretasikan sentuhan fisik. Pada sentuhan fisik adalah satu hal yang sangat luar biasa dahsyat. Masalahnya adalah sentuhan bahasa sentuhan laki-laki dan perempuan itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan, baik caranya maupun posisinya. Contoh, Bah mau bahas laki-laki dulu atau perempuan dulu? Abah punya anak perempuan ya? Laki-laki. Perempuan berarti? Laki-laki. Oke. Laki-laki itu bahasa sentuhannya adalah tapping. Ya, tapping. Bukan dibelai, tapi tapping. Harus selalu tapping. Itu adalah bahasa sentuhan yang memperkuat, yang langsung berkomunikasi dengan otaknya. Dikeprak Contoh, gitunya. lihat. Ya, digeprak. Sentuhannya seperti ini. Coba lihat di alam. Lewas. King Kong menunjukkan bahwa dia itu adalah powerful. Dia gitu kan? Pukul dada. Lihat, domba jantan ketemu domba jantan. Gimana? Diadu. Nggak pernah kan lihat domba jantan ketemu domba jantan. Gesek-gesek kepala. Nggak pernah. Cowok ketemu cowok. Hi bro. Gitos. Ya. Atau fist bump. Atau adu dada. Semua seperti itu, refleks seperti itu. Bahasa laki-laki itu sentuhan. Lewat tapping. Tepukan. Atau pukulan ringan. Itu bahasa laki-laki. Masalahnya, ini bagi ibu-ibu nih. Banyak ibu-ibu menggunakan bahasa untuk anak laki-lakinya dengan cara dibelai, dielus. Bahasa anak laki-laki, dari mulai bayi harus tapping, nggak boleh sentuhan. Makanya banyak generasi sekarang yang melendoy. Kenapa? Usia 7 tahun, kepalanya masih dibelai sama ibunya. Itu nggak bisa. Dikecup beda dengan disentuh oleh tangan. Dikecup semua laki-laki perempuan sama, dia butuh itu. Karena kecup itu basicnya dia tuh tapping kan, ya. Bukan lu nggak pernah kan ini bibir digini-gini kan nggak pernah tapping, ya. Dan ada satu bagian tubuh yang nggak boleh disentuh oleh laki-laki untuk laki-laki. Apa itu? Kepala. Haram hukumnya menyentuh kepala anak laki-laki. Contoh, Bah bayangin, Abah punya anak usia 18 tahun. Laki-laki, dibelai sama ibunya, kira-kira reaksinya gimana? Dibelai kepalanya. 18 tahun loh. Ngojot. Gini kan? Itu udah refleks. Kenapa refleks? Karena itu bukan bahasanya. Kebayang, Abah misalkan atau rekan-rekan dari sini punya anak usia 18 tahun laki-laki, dibelai sama ibunya, dia gini, oh mama, coba getek tuh. Kita sekarang ya kelainan gitu. Nah, jadi bagi para ibu tuh tari ya, cinta ibu luar biasa. Cinta ibu sepanjang jalan. But please, beri kasih sayang bersesuaian dengan jenjang usianya. Makanya dipentingnya parenting, karena jangan sampai kita salah. Makanya mohon maaf sekali dengan tidak mengurangi hormat saya kepada para ibu di luar sana.
batas ibu membentuk karakter anak ada batas usianya. Ibu mampu membentuk karakter anak hanya dari 0 sampai 7 tahun. 7 tahun sampai 14 tahun anak dibentuk oleh ayah. Makanya saya tanya, yang perlu kita santunin anak yatim atau anak piatu? Yatim kan? Dalam Islam itu anak yatim, nggak ada anak piatu. Anak piatu itu hanya di Indonesia aja. Dalam syariat Islam tuh nggak ada anak piatu. Ya, ketika anak yatim, kenapa? Karena dia kehilangan sentuhan dari pembentukan karakter figur ayah. Nah, tapi sempurnanya Islam syariatnya bahwa bahasa kasih sayang ayah tidak harus ayah kandung. Makanya banyak anak laki-laki kalau di keluarganya nggak dapat bahasa ayah, dia ikut geng motor, dia ikut geng-gengan, dia ikut komunitas, dia ikut perkumpulan, jarang ada di rumah. Kenapa? Karena dia selalu mencari pembentukan karakter yang dibutuhkan, yaitu bahasa laki-laki. Ya, jadi maaf dengan tidak menghormat saya. Seorang ibu ketika anak usia 8 tahun, jangan mencoba membuat bonding seperti anak usia di bawah 7 tahun. Anda tidak akan pernah bisa dapat. Mohon maaf sekali, ketika ada ya keluarga yang pisah gitu kan, anak itu ikut dengan bapaknya. Kenapa? Karena dibentuknya oleh bapaknya nantinya. Ya, bahasa ibu hanya sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun itu butuh bahasa ayah. Ya, ini penting sekali. Yang berikutnya adalah waktu berkualitas. Ketika bicara masalah waktu berkualitas, banyak di antara kita mengambil kesimpulan, oh kita sering kok waktu berkualitas, seminggu sekali kita makan di luar, berempat, bareng, 2 anak, 2 orang tua. Itu bukan waktu berkualitas. Itu waktu bersama, tapi bukan waktu berkualitas. Anda sering makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng, berempat, berlima dengan keluarga, itu tidak membentuk karakter si anak. Tidak membentuk karakter keluarga. Tidak membuat sebuah kultur keluarga. Kenapa? Karena waktu yang berkualitas adalah waktu yang sifatnya one on one, 1 lawan 1. Ya, Anda pergi bermakan berempat, 2 anak, bapak sama ibu, duduk satu meja. Saya yakin di atas meja mereka semua pegang HP. Bapak asik dengan WA-nya, ibu masih asik dengan medsosnya, anak-anak asik dengan gamenya. Kadang saya suka sedih. Tapi yang namanya waktu berkesan adalah ketika di meja ditanya, misalkan abah anak saya, gimana Wan di sekolah tadi ada yang menarik gitu kan, langsung ngobrol, ya Pak tadi gini. Nah itu namanya waktu berkualitas, walaupun cuma beberapa menit bahkan mungkin beberapa detik, but it's work. Itu sangat berharga, precious. Kenapa? Karena itu yang dikatakan waktu berkualitas. Jadi seorang ayah nih kayak abah nih punya anak 2 abah ya, abah wajibun bin kuduun punya waktu dengan istri ya untuk memperkuat bonding dengan pasangan, karena itu akan membentuk karakter anak. Abah punya waktu dengan anak pertama, saya dengan anak saya yang pertama ya, dari usia 2 tahun saya selalu kencan berdua, setiap bulan saya lakukan kencan. Bayangin coba anak 2 tahun, saya pergi bawa pampers, bawa bedak, bawa minyak telon, nonton di bioskop, makan di luar, hanya berdua dengan anak saya gitu kan. Nah, abah pun wajib melakukan itu dengan anak pertama, tanpa anak kedua ya, tanpa ibunya juga. Lalu dengan anak kedua, tanpa anak pertama dan tanpa ibunya. Sehingga kalau Anda punya 4 anggota keluarga, Anda punya waktu dengan masing-masing anggota keluarga. Karena mereka punya haknya. Itu namanya waktu berkualitas. Ya, Anda punya sebagai seorang ayah, abah punya 3 pilihan. Mau tiap hari, mau tiap minggu, mau tiap bulan. Nah, uniknya, bahasa ibu, bahasa sifatnya kuantitas. Ibu itu walaupun seharian penuh, dia selalu kurang dalam membentuk karakter anak. Ya, bahkan kadang-kadang mohon maaf sekali, banyak ya anak-anak kita take it for granted tentang posisi ibu. Betul nggak? Ya, ibu mah dari mulai bangun sampai tidur lagi dia ngurus. Tapi apresiasi anak kurang ya sama ibu. Kenapa coba? Nanti akan dibahas di waktu khusus ya. Tapi di sini lebih ke bahasa ayah itu bahasa kualitas. Seperti saya bahas di pertemuan minggu lalu ya. Kalau mau tiap hari abah waktu berkualitas cukup 15 menit. Ya, bisa dengan ngobrol, bisa hanya dengar masalahnya.
masalah dia sekolah. Tapi bentuk pertanyaannya nggak boleh gini. Misalkan Abah anak saya, "Bah, gimana sekolah hari ini?" Itu pertanyaan yang sifatnya alam bawah sadar kita ngomong, itu mau basa-basi. Betul nggak, Bah? Kalau saya ngomong gini, "Bah, gimana sekolah? Bah, gimana kerjaan?" Basa-basi kan? Tapi beda kalau saya ngomong gini, "Bah, gimana di sekolah? Ada yang menarik nggak?" Beda nggak responnya? Beda banget. Jadi tata cara bahasa kita menyampaikan waktu berkualitas dengan lewat komunikasi itu perlu pertanyaan yang spesifik. Bukan berarti gini, ngapain aja kamu di sekolah? Nah itu pertanyaan yang basa-basi juga. Tapi kalau gini ngomongnya, gimana? Ada yang menarik nggak di sekolah? Gimana sekolah? Ada hal yang luar biasa? Ada sesuatu yang buat kamu menarik? Langsung pada saat itu juga otak menganggapnya sebagai saya diperhatikan, saya dikenali, saya dilindungi. Hanya dengan kata-kata itu, hanya mengganti kata-kata apa yang buat kamu menarik hari ini? Apa yang menurut kamu menarik hari ini? Ada yang unik nggak hari ini? Ada sesuatu yang hebat nggak hari ini? Ada sesuatu yang luar biasa nggak hari ini? Itu bentuk pertanyaan yang luar biasa. Yang keempat, kata-kata. Nah, kata-kata inilah, mohon maaf sekali lagi saya arahkan kepada para ibu. Ibu sekalian, pujian adalah kata-kata yang baik kalau dosisnya pas. Ini saya pernah ngalamin ya. Anak pakai sepatu, ya ampun anak mama hebat banget. Maaf Bu, itu hanya bisa untuk anak usia di bawah 5 tahun. Begitu anak udah 7 tahun, 5 tahun ke atas, udah nggak bisa, pujian itu akan menjadi worthless, tidak berharga. Ya, pujian yang luar biasa adalah pujian dalam bentuk sentuhan. Contoh, Anda punya anak laki-laki, ya, nggak usah bicara kalau mau muji dia, cukup tepuk pundaknya. Sok, lakukan. Lihat, ekspresinya akan berubah. Anda punya anak perempuan, kecup keningnya, peluk, that's it. Itu jauh melampaui kata-kata pujian. Ya, Abah saking bangganya sama seorang, coba Abah, kalau Abah lagi duduk tiba-tiba bos atau Kang Dani lah lewat, tiba tepuk pundak Abah tanpa bicara apapun, tak. Kira-kira semangat naik nggak, Abah? Bayangin aja, tuh dibayangin aja udah kerasa apa yang dilakukan, tuh nggak? Nah, ya. Lalu berikutnya adalah pelayanan. Nah, ini banyak kembali lagi, mohon maaf sekali, banyak ibu-ibu yang kejebak di pelayanan. Ya, apakah seorang tua harus melayani anaknya? Betul, dengan syariat dan ketentuan yang tepat. Contoh nih, ini kejadian, kisah nyata yang saya lihat dari mata kepala sendiri. Anak lagi main PS, tiba-tiba, mau makan nggak? Ya mah, makan dong bang, pengen Indomie. Dibuatin sama ibunya. Anak yang main PS, saya langsung geleng kepala. Itu mah Anda bukan jadi ibu, tapi jadi babu. Anak usia 4 tahun, 5 tahun, TK, sekolah, dibawain tasnya. Masya Allah, subhanallah. Itu hal kecil, tapi Anda membentuk mental tempe sama anak. Bu, jujur, kira-kira tas seberat apa sih? Kalau saya tanya ke ibu-ibu ya, pengen nggak anaknya kuat? Pengen anaknya mandiri? Pengen. Tapi bawa tas aja nggak sendiri, dibawain loh. Kalau ada PR, yang pertama kali ribut adalah ibunya. Mau ulangan, yang menginterogasi gurunya adalah ibunya. PJJ yang sibuk ngumpulin tugas adalah ibunya. Saya tanya, kira-kira itu membentuk anak yang kuat nggak? Pelayanan yang dimaksud untuk meningkatkan rasa cinta adalah Anda lihat anak lagi belajar, Anda datengin. Lagi ngapain? Lagi belajar. Oh, lagi belajar. Mau buatin teh ya? Itu pelayanan. You do something, I give something. Itu pelayanan. Sehingga si anak pun tidak akan take it for granted. Dia merasa dikenali, oh tindakan saya ini baik. Makanya ibu saya sampai melakukan sesuatu buat saya. Itu cara kita kalau ingin mempertahankan kebiasaan yang baik. You do something, I give something. Ya,
Ketika lihat anak bisa pakai sepatu sendiri, nggak usah pakai, ih hebat anak mama. Nggak, itu nggak kuat. Kata-kata yang terbaik adalah kata-kata yang dikontrol kayak tadi ya. Daripada nanya, gimana di sekolah? Tapi kontrol dengan cara, ada yang luar biasa nggak di sekolah? Gimana hari ini? Ada yang cerita yang menarik? Nah, itu lebih spesifik. Itu kata-kata yang baik. Lalu pujian itu juga sama sekali tidak akan berpengaruh kalau kita hanya mengalir gitu saja. Hanya mengenali aktivitas yang sedang berlangsung. Tapi pujian terbaik adalah yang dilakukan lewat pelayanan. Anda lihat anak kita lagi tiba-tiba beberes. Ini tidak berlaku hanya untuk anak, untuk pasangan pun bisa. Anda lihat, aduh, istri saya teh nih pagi-pagi udah nyuci gitu kan ya. Ah, udah. Ma lagi apa? Nyuci. Papa mau buatin nasi goreng ya. Nah, itu pelayanan. Ingat prinsipnya, you do something, I give something. Itu baseline-nya. Nah, baik. Sebenarnya masih panjang ya, How ada Law Authority. Belum masuk ke 5 langkah. Ini baru pengantar dan prolognya, karena ini pondasi yang sangat kuat yang perlu dijadikan gambaran. Karena kalau ini tidak disampaikan, maka nanti si Law of Authority yang 5 langkah itu akan terasa aneh. Gitu kan, kalau pengantarnya tidak diberikan. Baik, karena sekarang sudah jam 6:03, mungkin biar ada waktu untuk sesi bertanya ya. Silahkan saya akhiri dulu untuk pembahasan kita hari ini, baru sampai ke love meter, dan nanti baru masuk ke 5 langkahnya setelah chapter ini ya. Nah ini, ada 5 hukum atau 5 langkah. Itu aja barangkali pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wiwit yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu, begitu banyak sekali apa ya namanya yang kita dapatkan hari ini. Ilmu baru tentang parenting dan tentang keluarga tentunya. Terima kasih kepada Kang Wiwit dan sahabat sekalian yang mendengarkan. Semoga apa yang Kang Wiwit sampaikan dapat diserap dan dipantulkan kembali dengan cara dipraktekkan begitu ya. Sahabat sekalian, selanjutnya ini ada pertanyaan Kang Wiwit ya dari Kang Hadi Yogi. Ini ada di kolom chat. Ada hadis katanya yang beliau utarakan. Artinya taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau bertanya, bagaimana kalau seorang anak pada zaman sekarang yang kurang etik dan adab terhadap orang tua? Bagaimana cara mengedukasinya? Itu sebagaimana hadis tersebut. Nah, begitu Kang Wiwit. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kang Hadi Yogi pertanyaannya. Baik, kembali lagi nih. Pertemuan lalu saya pernah membahas bahwasanya bedanya antara status sama peran. Ya, banyak saat ini orang tua punya status sebagai ayah tapi belum bisa berperan sebagai ayah. Hadis ini, hati-hati ketika menggunakan hadis ini. Ketika ada masalah, kita sampaikan hadis ini kepada anak tersebut, maka otomatis anak akan nolak. Kenapa? Karena pada akhirnya anak itu akan melihat peran ayah, bukan status ayah, peran ayah. Nah, khusus spesifik untuk ini, bagaimana caranya mengedukasi anak-anak yang secara adab dan perilaku? Lakukan 2 langkah ini. Pertama, perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, bukankah ada ayat yang mengatakan jagalah Allah maka Allah akan menjaga, atau ada juga yang diintisarikan bahwasanya ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Itu kan? Maka nikmati keterdekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmati kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktu terdekat? Ketika Allah datang ke langit bumi. Ketika Allah datang ke langit bumi, Anda sambut, itu namanya dekat. Betul nggak? Di situ perbaiki, mohon, curahkan semua isi hati. Masa nggak dikabulkan sama Allah? Gitu kan? Anda jangan berkata, saya sudah melakukan apapun. Udah bangun 2/3 malam belum? Belum. Berarti Anda belum melakukan segalanya gitu kan ya.
Ya, itu pertama. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan pasangan. Saya tanya, anak nggak beradab, kurang sopan santun, itu dia lihat dari mana sih? Referensi pertama mereka siapa? Kalau kita boleh jujur. Ya pasti orang tuanya, nggak ada lagi referensi mereka. Referensi anak-anak tuh pasti orang tuanya. Anak selalu melihat bagaimana seorang ayah memperlakukan ibunya. Anak selalu melihat bagaimana seorang ibu menerima perintah dari ayahnya. Hubungan suami istri inilah yang mencetak karakter dan adab si anak. Ketika kita menikmati hubungan kita dengan pasangan kita, kita ada chemistry yang sangat kuat, maka dijamin, saya berani mempertaruhkan nama baik saya. Anak tidak akan mungkin tidak punya adab. Anak tidak akan mungkin tidak sopan santun. Kenapa? Karena ketika seorang sepasangan itu saling menjaga chemistry, saling menjaga keharmonisan, pasti perkataan mereka akan terjaga. Betul nggak, Bah? Mungkin nggak kalau Abah lagi senang-senang aja, lagi baik-baik aja, Abah ngomong kasar sama istri? Nggak mungkin kan? Gitu kan? Nah, itu yang menjadi pembentukannya. Makanya kalau kita ingin perbaiki karakter si anak, perbaiki dulu hubungan kita dengan pasangan. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. People don't buy what you do, people buy what you believe. Yang ketiga terakhir, tambahan, banyak di antara kita, orang tua itu memberikan nasihat ketika ada masalah kan. Anak nggak taat, anak nggak patuh, dinasehatin. Itu cara yang salah total. Saya pernah bahas kemarin, bahwasanya kalau kita ingin memperbaiki karakter seseorang, justru berikan doktrin ketika semuanya baik-baik saja. Abah misalkan pengen memperbaiki ini sikap istri, jangan ketika ada masalah, Bah. Misalkan istri nggak ngebuatin kopi, langsung Abah keluarin hadis, wah dijamin, Bah, diseblokeun tah kopi. Ya, justru kalau ingin berbaik itu adalah cara ketika udah berlewat beberapa hari, Abah jalan bareng sama istri, sudah baikan gitu kan, baru yang alangkah indahnya ya kalau Abah pulang tuh ada kopi. Oh iya sayang, maaf ya selama ini kurang peka. Itu yang terjadi. Jadi kalau ingin ngebentuk seseorang, bentuklah ketika justru sedang tidak ada masalah. Bahkan kalau bisa sedang love meternya lagi penuh. Karena ingat, ciri love meter penuh adalah dia taat. Jadi kalau Anda ingin ngebentuk karakter seseorang, penuhi dulu love meternya. Baru Anda bisa ngebentuk. Gitu. Oke, gitu barangkali, Bah ya. Mudah-mudahan kembali lagi, yang benar itu hanya dari Allah. Ya, saya wallahu a'lam bishawab ya. Siap, terima kasih Kang Wiwid atas saya. jawabannya. Semoga Kang Hadi tidak puas dengan jawaban Kang Wiwid dan terus mencari dan menggali ilmu dari orang yang berkompeten, begitu ya Kang Hadi. Dan tentunya semoga apa yang Kang Wiwid sampaikan, yang dijawab tadi, diserap dan dipantulkan kembali untuk dikerjakan, diamalkan, begitu ya. Sahabat sekalian, kita sudah menginjak waktu 6-10 menit dan tentunya tidak ada lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan di Teh Ari, Kang Wiwid, bagaimana kemandirian sebagai seorang anak laki yang diberikan figur ibu, contoh kecil membantu nyuci piring, kerjasama kadang kurang hidang itu, nah harus diingetin. Kadang kalau nggak dikerjakan tetap ibu-ibu lagi yang mengerjain, jadi full work at home Kang. Ya, kumaha Kang cenah begitu ya. Oke. Ini baik. jangan terlalu panjang ya Kang. Kisaran. Nggak gampang banget, ini mah nggak panjang. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teh Ari, terima kasih pertanyaannya. Saya akan ngasih jawaban, tapi ini the ugly truth. Ya, suka nggak suka, ini kebenarannya. Seorang ibu, entah itu single mother, entah itu seorang ibu, ya kalau ingin ngebentuk karakter anak laki-laki di atas 7 tahun, satu kuncinya, raja tega. Itu aja. Anda harus raja tega. Prinsipnya, you do something, I give something. Anda anak nggak cuci piring, nggak usah kasih makan. Seriously, raja tega. Berani nggak? Kalau nggak berani, mohon maaf, jangan ngomong masalah membentuk karakter anak laki-laki. Nggak. Beda kalau ayah yang mendidik anak laki-laki. Tidak perlu sadis itu kalau ayah. Tapi kalau ibu, wajibun bin kudun raja tega. Ingat ceritanya Zubair bin Awam? Ya,
Zubair bin Awam dibesarkan oleh Sofia, ibunya, dengan cara apa? Selalu disimpan di tempat gelap. Setiap kali nangis ditinggalkan. Dididik seperti itu, sehingga menghasilkan apa? Usia 14 tahun sudah bisa berjuang jihad. Seorang ibu harus wajibun bin kudun, raja tega sama anak laki-lakinya. Kalau pengen punya anak laki-laki yang punya karakter laki-laki. Bukan yang fisiknya laki-laki, mentalnya perempuan. Nah itu. Dengan tidak mengurangi hormat saya pada perempuan ya. Karena perempuan itu selalu perlu dilindungi, selalu mencari sandaran. Masa laki-laki harus cari sandaran? Padahal laki-laki itu sandaran wanita kan? Arijalu qawwamun nisa. Jadi untuk THRI, satu, raja tega. Selama Anda nggak raja tega, mohon maaf. Hanya mimpi punya anak yang punya kemandirian. Sekali lagi, mungkin ini keras karena saya bukan makhluk halus. Jadi kata-kata saya keras. Ya, Anda harus raja tega. Itu aja. Siap, Kang Wiwid. Terima kasih atas nasihatnya kepada kita semua, terutama ke Teh Ari. Ya, Teh Ari, wayahna nih, ya harus tega gitu ya. Dengan jadi take and give gitu ya, kamu mengerjakan nanti ya kita kasih begitu. Itu buat anak laki-laki ya. Nanti buat anak perempuan kita lanjut di episode yang lain ya. Tentunya tetap stay tune di kajian Dunrat, kajian Subuh. Jangan kemana-mana ya, jangan sampai ya, harusnya biar lebih panjang itu jam 5 harus pada minimal udah ada 10 orang lah gitu ya. Jam 5 itu kita langsung maju gitu ya. Begitu ya. Kedepannya insya Allah hari Rabu. Kang Dani silakan Kang Dani untuk informasi yang ke depan, agenda Ya, kita nih ke depan nih. kita hari ini mau jam 7:30 kita meluncur ke Bekasi bersama Kang Panji dan Om Sis. Yang mau ikut mangga di Kolmas. Lalu kemudian ada kegiatan insya Allah kalau jadi kita akan meluncur hari Selasa itu bersama Pak Tano, Ustadz Failian, kita akan kunjungi pesantrennya beliau di Markazul Khalifah Rasyidin, sekaligus mengantar atau menjemput dari putrinya Pak Haji Tano ya, yang mau ikut ke pesantrennya Baba Felian hari Selasa. Kita silaturahim di sana sekaligus pelepasan, berdoa untuk pelepasan santrinya Ustadz Baba Felian itu ke Mesir ya. Mangga silakan yang mau ikut, nanti dikoordinasi saja di grup. Kang Wiwit di Antos ya. Sudah lama tidak Oh, Katang lagi ini ya, lagi jadi suami siaga ya. Paling itu saja, Pak. Siap sahabat Sekali sekalian. Pak Kang Sandi, Haji gimana misalnya tambahan Kang Haji? sekali Kang Sandi, Ustaz Sandi. Kalian ke Ustadz Sandi Nopiandi ya, Haji ya. Coba Siap, dicek. siap. Oke, ini posisinya nanti tabu berangkat nak. Pagi-pagi, baru subuh gitu. Siap, mainkan. Siap. Yang mau ikut mangga, ada 2 mobil Ustadz Felian sama Kapan itu itu apa? teh? Saya lupa. Ustadz Felian mah di hari Tengah Selasa ya, Pak? Iraha Gimana? ke Cianjur teh. Selasa. Hari Selasa. Okay. Ya. Siap. Siap. Jadi agenda Selasa hari ini ke Bunyan ya, Kang Dani. Bukan. Hari ini ke Bunyan, Selasa Bukan ke Selasa, Cianjur. Sabtu hari ini ke Bunyan. Iya, misalnya hari ini ke Bunyan, hari Selasa ke Cianjur kan gitu ya. Gitu. Ya, hari Rabunya itu Kang Ustadz Hadi Yogi yang akan ngisi, dan hari Sabtunya itu Kang Ustadz Fei. Jadi tetap stay tune ya sahabat sekalian, dan tentunya dibaca nih di grupnya, jangan sampai telat masuk ya. Langsung Bah berdoa dulu sama foto bareng Siap. Bah. Kang Haji dipimpin doanya Kang Haji ya sebelum dipoto ya. Ku Abah tuh Bah. Nah, masa ku abdi habis arba'atin di dunia sana tuh kan. Bapak anyar biar ini. Buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Astagfirullahaladzim. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyum ya Qayyum ya Razzaq ya Ghafur ya Latif. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Rahman ya Rahim, bimbinglah hati kami agar kami senantiasa selalu ada di jalan-Mu, melaksanakan perintah-Mu, menjadi warahmat. Meskipun kami berada di mana dan bagaimanapun kondisi keadaan kami. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Razzaq ya Ghafur. Tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang haram itu haram. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Rabbi habli minasyawrihin. Rabbi habli minasyawrihin. Rabbi habli minasyawrihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alhamdulillah, dibuka mangga sahabat videonya. sekalian, dibuka videonya, kita screenshot bersama. Soalnya di saya mau di screenshot bukan di foto. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, action. Kita cek ya. Oh, dengar nanti naon si aplikasi. Sudah, Pak? Sip, oke. Terima kasih sahabat sekalian. Kita tutup kajian kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pak Haji, kemana Pak Haji? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat sekalian yang telah mengikuti kajian ini. Jazakumullah. Waalaikumsalam semua, barakallah. Selamat bergerak, selamat alhamdulillah WA saya udah aktif lagi, Mbah. Tetap semangat. Siap. WA saya udah aktif lagi. Jadi sudah bisa. Alhamdulillah. Yes. Dapat balasan tadi. Amin. Kasih ya semuanya doanya ya. Iya. Maka sahabat sekalian silakan beraktivitas kembali. Semoga Allah merahmati dan tentunya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.